Shalom, selamat sore buat adik-adik yang ada di rumah, buat teman-teman guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah, dan juga buat semua orang tua yang sementara menyaksikan ibadah kali ini. Selamat datang kembali di ibadah kita, ibadah anak sekolah minggu Gemim Abraham Sario Sentra. Saat ini kita akan bersuka cita bersama, kita akan bergembira bersama, dan kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini sambil persiapan, Encik Vita undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita kali ini dengan berdoa, dan kita angkat pujian Into My Heart. Kita akan minta pertolongan Tuhan Yesus untuk ibadah kita kali ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat sore hari ini, kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah ini Tuhan. Kami tahu walaupun kami tidak bertemu satu sama lain Tuhan, tetapi kami yakin hati kami bersama dengan Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami butuh pertolongan Tuhan. Bahkan setiap gangguan-gangguan dari si jahat, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kuasanya. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan adalah hari yang ajaib, hari yang penuh anugerah Tuhan. Kami siap untuk terus bersuka cita, kami siap terus Tuhan untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan angkat satu pujian. Sama-sama orang mau memuji Tuhan dengan pujian kali ini. DP judul Sinariku. Ada yang pernah dengar ini lagu? Ada yang pernah tahu ini lagu? Ada yang pernah dengar, ada yang pernah tahu ini lagu. Ini lagu yang so lama orang yang ada belajar, mungkin so lupa. Sinariku, hati gelap, jalan tak menentu, gelisah dan resah. Gelap, jalan tak menentu, gelisah dan resah. Hanya Yesus terangi jalanku menuju surga dan tak binasa. Sinari-sinari di hatiku, cahayamu Yesus sukacitaku. Sinari-sinari senap hidupku, rinduku jadi terangmu. Sekali lagi, hati gelap, jalan tak menentu. Hati gelap, jalan tak menentu, gelisah dan resah. Hanya siapa? Hanya Yesus terangi jalanku menuju surga dan tak binasa. Sinari-sinari di hatiku, cahayamu Yesus sukacitaku. Sinari-sinari senap hidupku, rinduku jadi terangmu. Orang ini mesti bersinar kata, mesti jadi terangnya Tuhan Yesus. Orang mesti memberitakan Injil, kabar baik buat semua orang yang torang lihat, yang torang jumpai. Sekali lagi kita angkat pujian Sinariku.
hati gelap, jalan tak menentu. Hati gelap, jalan tak menentu, gelisah dan resah. Hanya Yesus terangi jalanku menuju sorga dan tak binasa. Sinari-sinari di hatiku, cahayamu Yesus sukacitaku. Sinari-sinari segenap hidupku, rinduku jadi terangmu. Rinduku jadi terangmu. Nah adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam ayat hafalan kita hari ini. Yeay, ayat hafalan. Ada yang siap mau hafal ayat hafalan? Hah? Aduh Cik, nyandak siap Cik, panjang le paling tuh ayat hafalan. Tuh ayat hafalan kali ini, nyandak mau terlalu panjang. Panjang-panjang sedikit cuma. Nah saat ini kita datang dalam ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita kali ini terdapat di dalam Yesaya 52 ayat 7a. Sekali lagi, ayat hafalan kita kali ini terdapat di dalam Yesaya 52 ayat 7a. Sudah apa semua? Minta pak mama atau papa atau kakak bantu akang dan cari. Yang belum tahu baca, minta tolong pak orang tua atau kakak yang ada. Yesaya 52 ayat 7a. Mari kita baca sama-sama. Yesaya 52 ayat 7a. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Sekali lagi. Yesaya 52 ayat 7a. Satu kali lagi, orang sama-sama baca. Ya, siap? 1, 2, 3. Yesaya 52 ayat 7a. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yesaya 52 ayat 7a. Satu kali lagi, orang baca sama-sama. Yesaya 52 ayat 7a. 1, 2, 3. Yesaya 52 ayat 7a. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yesaya 52 ayat 7a. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan kali ini. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa dengan mengangkat pujian, jadi seperti Yesus. Jadi seperti Yesus di segenap jalanmu, dalam pikiranku dan juga ucapanku. Ku hanya mau turut
seperti yang Engkau lakukan. Taat pada Bapa, meski salibku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini Engkau terus menolong kami. Terima kasih Tuhan, buat kami sudah memuji dan menyembah Engkau lewat puji-pujian tadi. Tuhan, dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami akan belajar lagi tentang firman Tuhan. Bagaimana Engkau mengasihi kami lewat berita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mohon roh hikmat, pengertian, pengetahuan yang daripadamu untuk kami dapat mengerti setiap isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap semuanya untuk bareng belajar sama-sama firman Tuhan? Siap, Ci. Iya. Kali ini masih buka Alkitab. Orang masih buka Alkitab lagi. Orang masih buka Alkitab lagi di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ada di mana? Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Sekali lagi Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-26. Mari kita baca sama-sama. Encik Vita baca dari sini, adik-adik baca di rumah. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan jumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kali ini menceritakan kejadian sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Ada yang masih ingat Tuhan Yesus naik ke surga atau Tuhan Yesus masih ada di bumi sekarang? So naik ke surga. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sebelum dia naik, dia bilang apa pada murid-murid? Ada yang masih ingat? Dia bilang apa pada murid-murid? Pergilah, dan jadikanlah semua bangsa. Murid. Siapa pemurid? Encik Vita pemurid? Atau engkau pipin pemurid? Siapa pemurid? Ada yang masih ingat? Tuhan Yesus pemurid. Nah adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang kalau tuh murid-murid mesti pergi apa lagi? Jadikan semua apa? Semua bangsa. Kalau semua bangsa berarti seluruh dunia ini atau cuma orang Manado Jo? Atau orang Sanger Jo? Seluruh dunia.
semua bangsa, mau dia Cina, mau dia Arab, apalagi kote, mau dia Amerika, mau dia Inggris, orang mesti pergi, murid-murid Tuhan Yesus mesti pergi, beritakan Injil, dan jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ketika murid-murid pergi, kalau adik-adik baca di sebelumnya, ada bilang di situ banyak sekali penganiayaan. Apa kote kalau penganiayaan? Banyak sekali penganiayaan orang-orang yang ikut Tuhan Yesus. Banyak sekali orang-orang Tuhan Yesus yang orang-orang marah. Kenapa dorang marah? Dorang marah untuk jadi pengikut Tuhan Yesus, untuk jadi muridnya Tuhan Yesus. Banyak sekali orang tidak suka terhadap orang-orang pengikut Tuhan Yesus. Dan waktu itu ada banyak orang-orang yang keluar dari Yerusalem. Cik Vita di mana suatu Yerusalem? Aduh, Cik Vita cuma tahu tuh Yerusalem dari Israel sana, no. Mar Encik belum pernah pergi. Mudah-mudahan orang pergi sama-sama. Amin. Amin. Nah, banyak orang-orang pengikut Tuhan Yesus yang keluar dari Yerusalem. Mereka mulai pergi ke kota-kota lain. Mereka mulai pergi ke bangsa-bangsa lain. Mereka mulai memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Apa itu memberitakan Injil nih? Cik Vita bicara-bicara Injil, apalagi itu Injil? Injil, kabar baik. Apa tuh kabar baik, so? Kabar baik itu tentang kabar keselamatan. Siapa dah bawa tuh kabar keselamatan? Tuhan Yesus dah bawa tuh kabar keselamatan. Siapa dah bilang Tuhan Yesus dah bawa tuh kabar keselamatan? Karena Tuhan Yesus datang di dunia, dia apa? Mati untuk menebus setiap dosa kita. Tuhan Yesus sudah tebus Encik Vita pedosa cuma, atau ada tebus adik-adik pedosa, mama, papa pedosa, atau cuma ada tebus Encik Nanda pedosa tuh. Tuhan Yesus datang ke dunia menebus semua orang pedosa, tak terkecuali. Encik, kalau tapi tamang dangkun dia dan Encik, dia tuh Encik dari itu orang pesudara di sebelah. Dia Encik Muslim, Encik. Tetap Tuhan Yesus datang ke dunia karena mengasihi semua orang. Tuhan Yesus nyandak aja pandang. Aduh, sudah jadi dia. Lantaran dia orang sanger, tak mau pak dia. Tuhan Yesus tidak pernah bilang begitu. Kabar keselamatan yang Tuhan Yesus bawa, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu untuk setiap orang, untuk semua orang. Cik, kalau orang Cina dang, tuh di Wuhan sana dang Cik, bagaimana Cik? Tetap Tuhan Yesus sayang. Keselamatan juga for dorang. Tuhan Yesus sediakan keselamatan for tu orang Cina. Encik, kok bagaimana Encik tuh di mana Encik tuh Palestina sana dang Cik? Tetap Tuhan Yesus sediakan keselamatan for semua orang. Nah, banyak orang-orang percaya yang dari Yerusalem, banyak murid-murid Tuhan Yesus yang pergi keluar dari Yerusalem, mereka menuju ke kota-kota lain, ke bangsa-bangsa lain untuk memberitakan kabar baik. Mereka memberitakan kabar baik ke semua orang. Dan di sini dikatakan ada juga di antara mereka yang tiba di Antioquia. Aduh, Encik Vita ini, Antioquia itu di mana lagi? Aduh, Encik Vita nih tahu. Pokoknya Encik Vita cuma tahu tuh kota itu. Dulu nih tahu kalau sekarang. Nanti orang cari tahu sama-sama. Nanti ada orang-orang datang di Antioquia kata, Mar, orang cuma mengajar, cuma memberitakan tuh kabar baik pas sesama orang Yahudi. Encik Vita ini orang Yahudi. Apa so ini orang Yahudi? Ada yang tahu tuh orang Yahudi? Ada yang tahu orang Yahudi itu apa? Yang disebut orang Yahudi itu orang-orang yang dari bangsa apa? Israel. Itu orang-orang dari bangsa Israel. Orang Israel yang ada tapi dua orang kerajaan.
Satu tetap jadi Israel, satu tetap jadi Yehuda. Dan orang-orang Yehuda lah ini yang disebut orang-orang Yahudi. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ketika waktu itu banyak murid Tuhan Yesus dan juga pengikut-pengikut Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mulai memberitakan Injil, mulai memberitakan kabar baik buat banyak orang di kota-kota lain dan di bangsa-bangsa lain. Dan waktu itu, orang-orang yang ada di Yerusalem, ini orang-orang yang so percaya Tuhan Yesus, yang ada di Yerusalem, dorang dengar kalau di Antiokhia itu so banyak orang percaya. So banyak orang yang percaya Tuhan Yesus. Jadi waktu itu dorang kirim salah satu dari pengikut Tuhan, salah satu dari yang masuk bagian murid-murid Tuhan, Barnabas. Nanti Barnabas pergi di Antiokhia, kongana mulai mengajar di situ. Kasih belajar pada orang tentang jalan Tuhan. Oh iyo, Barnabas pergi sampai di Antiokhia, dia lihat tuh orang-orang, waduh nih orang-orang besar, orang-orang kecil, tua muda, banyak sekali yang ikut Tuhan Yesus. Adik-adik di sini, angkat tangan yang pengikut Tuhan Yesus. Ada yang tidak angkat tangan? Ada yang tidak angkat tangan? Oh ada semua angkat tangan, kata Kang. Yang angkat tangan pengikut Tuhan Yesus. Kalau dia angkat tangan, berarti dia pengikut apa kote? Sudah Jo, tidak usah bilang Kang. Orang semua ini pengikut Tuhan Yesus. Jadi kalau orang pengikut Tuhan Yesus, orang mesti jadi sama dengan pengikut Tuhan Yesus yang dari Yerusalem pindah di kota-kota lain, atau nih Barnabas, mesti jadi sama dengan orang atau enggak? Mesti. Kalau adik-adik bilang mesti, berarti apa yang orang mesti backing? Apa? Orang mesti mengabarkan Injil. Betul nih, mesti mengabarkan Injil. Ci, bagaimana cara dan mengabarkan Injil? Orang mesti pergi di bangsa-bangsa. Nyanda. Ada teman-teman yang belum percaya Tuhan Yesus, mau ajak bilang begini, Tuhan Yesus le sayang pangoni. Tuhan Yesus le mengasihi ngoni. Boleh bilang begitu? Itu salah satu bentuk orang mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik. Nah, waktu Barnabas pergi di Antiokhia, dia dapat dengar tuh Saulus, sebelum dia jadi Paulus nih, tuh Saulus ada dekat-dekat situ kata, ada di Tarsis. Jadi dia ambil Pak Saulus, dan dua sama-sama melayani Tuhan, orang dua sama-sama memberitakan Injil kepada banyak orang waktu itu. Dan di situ di ayat yang terakhir dikatakan apa? Di Antiokhia, tuh pengikut-pengikut Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, pertama kali disebut orang Kristen. Orang Kristen itu orang yang percaya kepada Tuhan. Orang Kristen itu adalah pengikut Tuhan Yesus. Orang Kristen itu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen itu adalah orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus mau. Jadi di sini ada yang mau dibilang orang Kristen, Encik, orang saudari lahir Encik Kristen, tapi mama dan papa Kristen. Iyo mama dan papa Kristen. Mar, apakah orang mau jadi orang Kristen sama dengan mama dan papa? Bukan cuma bilang, Cik kita Kristen, Cik kita Kristen. Tapi orang jadi pengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang jadi, apa kok Kang bilang? Orang bertobat sungguh-sungguh Pak Tuhan. Orang ikut apa Tuhan mau. Nah adik-adik, kalau orang saat ini mau jadi pengikut Tuhan, Nanti akan undang semuanya untuk orang sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari semuanya tutup dulu Alkitab, lipat tangan, tutup mata, ikutin Cik Vita berdoa. Masih ada yang buka mata itu Stong? Oh sudah semua. Ikutin Cik Vita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami adalah orang berdosa. Tapi saat ini kami mau mengaku Tuhan.
kami sering menyakiti saling menyakiti orang tua kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, teman-teman kami, bahkan orang-orang Kristen yang lain. bahkan oleh orang Kristen Tuhan, yang lain. Tuhan, saat ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau berdoa, kami berdoa, kiranya Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau mau mengampuni Engkau mau mengampuni setiap dosa kami. setiap dosa kami. Dan saat ini Tuhan, Dan saat ini Tuhan, kami mau katakan, kami mau katakan, kami menerima Engkau kami menerima Engkau di dalam hati kami di dalam hati kami sebagai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. dan Juru Selamat kami. Jadilah Engkau Jadilah Engkau satu-satunya satu-satunya Tuhan Tuhan dan Juru Selamat dan Juru Selamat bagi hidup kami. bagi hidup kami. Mulai saat ini, Mulai saat ini kami akan mengikuti Tuhan, kami akan mengikuti Tuhan. kami akan setia terhadap Tuhan, Kami akan setia terhadap Tuhan. tidak melakukan dosa lagi, Tidak melakukan dosa lagi. dan kami siap untuk bersaksi untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kami. adalah Juru Selamat Terima kami. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, saat ini ketika orang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, di hati kita ini ada siapa? Ada Tuhan Yesus, ada DP Roh Kudus yang hidup di dalam hati. Dan saat ini Encik mau katakan, yang terima Tuhan Yesus, mulai saat ini, kalau Tuhan Yesus datang, nanti Tuhan Yesus datang ulang kedua kali, yang kira-kira Encik mau tanya, siapa yang mau masuk surga sama-sama dengan Tuhan Yesus? Ada di sini yang mau masuk surga? Hah? Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan yang mau masuk surga. Torang semua mau masuk surga. Torang semua masuk surga. Encik Vita, siapa Encik Vita bilang torang semua masuk surga? Torang kan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati, di dalam torang hidup. Jadi itu Tuhan selama-lamanya jadi torang Tuhan dalam hidup. Nah, adik-adik saat ini Encik mau katakan lagi, jangan pernah malu untuk kasih tahu pak orang-orang lain. Cik tapi mama dan tapi papa dang. Iyo boleh bilang, mak, pak, mama dan papa tahu enggak kalau Tuhan Yesus sayang sekali pak mama dan papa? Atau bilang pak tamang-tamang, tamang, ngana tahu enggak kalau Tuhan Yesus itu sayang sekali pak ngana. Jadi saat ini, orang jangan pernah malu untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil buat orang-orang yang ada di sekitar patorang. Amin firman Tuhan. Dan saat ini kita siapkan persembahan kita, beri yang terbaik buat Tuhan. Yang akan kita nyanyikan saat ini, mungkin adik-adik, guru-guru mungkin belum tahu nih lagu. Tapi saat ini kita akan belajar sama-sama lagu ini. Lagu ini adalah lagu misi. Lagu ketika kita punya kerinduan untuk melayani orang-orang yang ada di luar sana, melayani saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Mari siapkan persembahan. Bagiku yang
bagi semua. Tak hanya hidup buat diriku sendiri, senap hidupku beri bagi Dia. Yesus, Kau satu untuk semua, supaya ku hidup bagi semua. Untuk segala suku, kaum bahasa di bumi, ku serukan pada dunia. Yesus, Kau satu untuk semua. Yesus, Kau satu untuk semua. Adik-adik, siapkan hati kita, kita akan berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita akan berdoa buat orang-orang yang kita kasihi, buat mama, papa, kakak atau adik yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menerima dan Engkau berkenan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tetapi kami memberi yang terbaik dari hidup kami. Kami memberi yang terbaik dari hati kami Tuhan, untuk memuji, untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu saat ini. Kami tahu setiap firman yang ditaburkan Tuhan tidak akan kembali sia-sia Tuhan. Dan Engkau membuat semuanya Tuhan bertumbuh bahkan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa buat keluarga kami, buat mama, papa Tuhan, buat kakak atau adik Tuhan. Tuhan tolong sertai mereka, biar Tuhan, kebenaran Tuhan bukan hanya menjadi milik kami, tapi kebenaran Tuhan menjadi milik orang tua, saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang kami tahu Tuhan, tidak pernah Engkau rancangkan rancangan kecelakaan buat kami. Yang Engkau rancangkan atas hidup kami Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat kakak-kakak tim multimedia Tuhan, yang sudah membantu kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bukan hanya berkat yang jasmani saja Tuhan, tetapi berkat yang ilahi, yang dari surga Tuhan penuhkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat kerja keras mereka Tuhan. Engkau kembalikan berkat yang berlipat kali ganda buat hidup mereka. Keluarga mereka Tuhan Engkau berkati juga. Terima kasih Tuhan buat guru-guru sekolah minggu yang sudah hadir saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa. Doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu, kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, Cik Vita undang kembali untuk berdiri. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian, kita menerima berkat, kita angkat pujian hanya bagi Yesus. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku.
Yesus memberkati semuanya. Sampai berjumpa lagi di ibadah selanjutnya. Selamat sore, sampai jumpa. Shalom.